Shalom Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan kembali dalam peribadatan pertangyangan daerah. Dan untuk itu kita berdoa hening sejenak. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 149 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel yang menjadi di pertangyangan daerah pada malam ini tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayat 25. Saya akan bacakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 691 ayat 1. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pertengahan daerah malam ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 hingga ayat 12. Saya akan bacakan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, nats kita pada hari ini, malam ini, mengingatkan kita tentang keteladanan. Sehingga sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, keteladanan itu sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan kita. Sebab itu, keteladanan itu menjadi patron yang harus diikuti dan sebaiknya diikuti. Dan apabila diikuti, otomatis hasilnya akan lebih baik daripada tidak punya patron. Paulus menyapa jemaat di Korin agar mampu meneladani apa yang sudah dilakukannya dan dipergumulkannya secara iman. Sehingga Paulus menyapa seperti dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus menekankan setiap orang harus tunduk kepada Allah dengan gambaran yang diberikan seperti tertulis dalam kitab yang kita bacakan tadi ayat 3. Sana disebutkan kepala tiap laki-laki adalah Kristus, kepala perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Sehingga dengan ungkapan di atas diajak agar manusia tunduk kepada kepalanya, yaitu Allah.
Dan agar perempuan tunduk kepada laki-laki bukan merupakan tingkatan atau perbedaan status manusia antara laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih mengedepankan kemuliaan Tuhan atas kehidupan yang diteladani dan dipraktekkan manusia. Paulus kembali mengajak sidang jemaat yang kekasih ke perjanjian lama saat penciptaan Allah akan manusia, sebagaimana disaksikan dalam kitab Kejadian pasal 2. Dalam ayat 14 dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ayat 21 dan 22 dikatakan, saat manusia itu dibuat Allah tertidur dan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari rusuk itu Allah membangun seorang perempuan, membentuk seorang perempuan. Dan dari 23 dikatakan pengakuan dan penerimaan manusia itu atas perempuan yang adalah bahagian dari dirinya sendiri, sekaligus menjadi kesempurnaan hidup manusia laki-laki. Kitab Kejadian ini menekankan bagaimana Allah menciptakan manusia menjadi sangat sempurna. Kesempurnaan manusia itu saat kepadanya diberikan yang sepadan dengan dia dan yang diambil dari bahagian dirinya. Itulah yang dilakukan Allah kepada manusia dengan menciptakan perempuan dan membawanya kepada laki-laki itu. Berangkat dari nats Kejadian di atas, Paulus menyapa keluarga Kristen yang ada di jemaat Korintus dan yang ada juga kita sekarang yang ada di tempat ini. Agar setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, dalam persekutuan yang dibangun di tengah-tengah persekutuan keluarga, masing-masing memainkan peranan yang menggambarkan kemuliaan Allah yang menciptakan dan yang memberi kehidupan itu sendiri. Sehingga sekalipun dalam nats bacaan kita dalam ayat 8 dan ayat 9 dikatakan perempuan diciptakan karena laki-laki, itu bukan berarti laki-laki lebih tinggi martabatnya dibanding dengan perempuan. Tetapi yang hendak ditekankan adalah perempuan juga berasal dari Allah karena diambil dari salah satu rusuk manusia yang diciptakan Tuhan. Maka baik laki-laki maupun perempuan adalah sama di hadapan Allah. Adalah hasil pergumulan Tuhan sendiri untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini lewat ciptaannya. Sehingga dalam perjalanan keluarga, keharmonisan keluarga terjalin saat suami dan istri dapat menyadari dan memainkan peranan mereka masing-masing. Sebagaimana yang ditekankan agenda pernikahan. Kita dapat melihat perbedaan penekanan bukanlah menjadi membedakan harkat dan martabat, tetapi lebih mengacu kepada kesatuan dan kerukunan untuk menggambarkan kerajaan Allah. Penekanan kalimat bahwa perempuan tunduk kepada laki-laki sangat ditekankan saat menerima pemberkatan nikah, di mana kepada perempuan ditekankan seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Penekanan kalimat di atas lebih mengedepankan bahwa perempuan tunduk kepada suaminya adalah kepatutan. Bukan karena hubungan suami dan istri. Tetapi lebih dalam lagi adalah tunduk dalam arti ibadah, pelayanan dan penyerahan diri sama seperti tunduk kepada Kristus. Dengan kata lain, seorang istri yang tunduk kepada suami adalah merupakan pelayanan yang rohani, bukan persoalan hubungan istri dan suami atau persoalan tinggi rendahnya martabat. Bukan. Hal istri tunduk kepada suami bukanlah tuntutan, tetapi adalah buah dari peranan suami yang mempertanggungjawabkannya. Sebab penekanan dalam pernikahan lebih dahulu diminta pertanggungjawaban kepada suami sebelum kepada istri diminta untuk tunduk dengan bunyi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalimat di atas ditekankan kepada laki-laki untuk memainkan peranannya tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi yang lebih lagi adalah bertanggung jawab atas apa dan bagaimana rumah tangga yang sedang dibangun itu, dan secara khusus memperlihatkan tanggung jawab secara kasih, rasa sayang, dan penyelamatan yang diperlihatkan dengan berbagai tindakan terhadap istri. Sebagaimana Yesus Kristus yang mempertanggungjawabkan jemaat kepada Allah Bapa. Suami yang melakukan hal-hal di atas patutlah menjadi teladan bagi setiap istri dan patutlah tunduk dan menyerahkan ibadah, menyerahkan diri mereka karena pertanggungjawabannya yang sudah diperlihatkan.
Oleh sebab itu Paulus hendak menekankan bahwa keluarga adalah lembaga yang Tuhan Allah tetapkan sebagai wadah resmi secara rohani menjadi alat penyataan kerajaannya di dunia ini. Maka baiklah kita sebagai suami maupun sebagai istri kembali melihat apa yang sudah kita lakukan dalam rumah tangga kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kerajaan Allah. Dan yang pasti Paulus hendak menekankan kepada kita harus mempunyai teladan dalam hidup. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, secara khusus dalam rumah tangga. Maka jadikanlah Yesus Kristus menjadi teladan hidupmu lewat kesaksian orang-orang yang percaya. Sehingga saudara menjadi bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa yang menata kehidupan rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Dan yang melayakkan kami untuk boleh berperan memperlihatkan hidup rohani kami lewat rumah tangga yang kami jalani masing-masing. Biarlah hidup kami Bapa sungguh menjadi persembahan yang hidup bagimu. Dan aktivitas kami di tengah-tengah keluarga sungguh adalah menjadi ibadah yang kami persembahkan di dalam nama-Mu. Dan di dalam kasih-Mu kami mau mengatakan, Engkau Tuhan yang membentuk kami. Dan Engkau Tuhan yang menggembalakan kami. Baik di rumah tangga kami pun, Engkau Tuhan menjadi pemilik dan berkuasa atasnya. Maka inilah kami Bapa anak-anak-Mu yang sudah Tuhan arahkan di dalam penebusan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan yang sudah mampu menyatakan kami meneladani kehidupan Yesus Kristus untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Bahwa Tuhan adalah Allah kami. Dan Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat yang hidup bagi kami. Maka layakkan kami Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu atas kehidupan rohani kami kepada setiap orang. Dan dimanapun kami boleh berada. Engkau pimpin rumah tangga kami pribadi lepas pribadi Bapa di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Engkau kuatkan kami untuk boleh berjalan di tengah gelombang yang luar biasa saat ini. Kami mau berpegang kepada kemudi Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan atas ketidakmampuan kami dan ketidakmengertian kami. Sehingga kami sering jatuh dan jatuh. Melewati batas kemampuan kami dan melewati batas kelayakan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga atas pengampunan-Mu Bapa, Engkau mentahirkan kami kembali dan kami boleh berharap bersama dengan Tuhan kami akan selalu memulai hari baru kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Sempurnakan ibadah pertanyaan darah kami malam ini di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 159 ayat 1 dan 4 sekaligus kita persembahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat malam.